Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami hormati kepada Ibu Rosma Siregar selaku dosen pengampu di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, sebelum kami menjelaskan tentang perancangan sistem absensi online, maka baiknya kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan Munte dengan nomor NIM 5252 1511006 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurasana dengan NIM 52521510. Perkenalkan, nama saya Fiona Utagalung dengan NIM 5252451020. Aku menjelaskan tentang perancangan sistem absensi online mahasiswa berbasis Android, yaitu akan saya jelaskan bagian pertama. Bagian pertama ialah pendahuluan, yang mana sistem absensi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena digunakan untuk mencatat kehadiran mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Banyak perguruan tinggi proses absensi masih dilakukan secara manual menggunakan lembar kehadiran yang rentan terhadap kesalahan pencatatan, kehilangan data serta praktik titik absen. Selanjutnya yaitu manfaat perancangan, yaitu di sini manfaat perancangan ini yaitu ataupun aktor yang terlibat yang manfaat bagi siapa saja itu ada 3. Yang pertama bagi mahasiswa, yang kedua bagi dosen, yang ketiga bagi administrator. Yang pertama itu bagi mahasiswa ialah mempermudah proses absensi secara digital. Yang kedua bagi dosen ialah mempermudah pemantauan kehadiran mahasiswa. Yang ketiga ialah bagi administrator mempermudah pengelolaan data dan laporan absensi. Selanjutnya itu analisis kebutuhan sistem. Sistem absensi online mahasiswa berbasis Android adalah sistem yang dibuat untuk mempermudah proses pencatatan kehadiran mahasiswa saat perkuliahan berlangsung. Sistem ini biasa menggunakan teknologi kode QR yang disampaikan oleh dosen dan dipindai oleh mahasiswa melalui aplikasi Android. Selanjutnya identifikasi aktor. Meskipun aktor yang terlibat, yaitu ada 3, administrator, dosen, dan mahasiswa. Administrator ialah deskripsinya ataupun tujuannya ialah untuk mengelola data sistem. Sedangkan dosen tujuannya ialah mengelola perkuliahan dan absensi, sedangkan mahasiswa deskripsinya ataupun tujuannya ialah melakukan absensi dan melihat riwayat. Selanjutnya kebutuhan fungsional, yaitu ada 15. Yang pertama yaitu sistem harus dapat login untuk pengguna berdasar peran dari administrator, dosen, dan mahasiswa. Sistem yang kedua ialah sistem harus dapat memberikan akses pada administrator untuk menambahkan, mengubahkan, dan menghapuskan data mahasiswa. Yang ketiga adalah sistem harus dapat memberikan akses kepada administrator untuk mengelola data dosen dan seterusnya. Selanjutnya ialah kebutuhan non-fungsional. Non-fungsional ini ada 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu keamanan. Yang mana keamanan ini ialah sistem wajib menggunakan password seperti MD5 atau SH. Selanjutnya yang kedua ialah performa. Yang mana sistem harus mampu memproses data atau scan kode QR dan mencatat kehadiran mahasiswa dalam waktu kurang dari 3 detik setelah pemindaian. Yang ketiga yaitu kebutuhannya ialah ketersediaan. Sistem absensi online harus dapat diakses terutama stabil saat jam-jam perkuliahan berlangsung. Yang keempat ialah keandalan. Kamera pada aplikasi Android harus memiliki akurasi tinggi dalam membaca kode QR walaupun dengan kondisi pencahayaannya kurang, kelas yang minim. Yang kelima ataupun yang terakhir untuk kebutuhannya ialah kemudahan penggunaan antarmuka UI aplikasi Android untuk mahasiswa harus responsif sehingga proses scan bisa dilakukan maksimal dalam 2 kali klik dari halaman utama. Selanjutnya itu perancangan UML yang mana kami di sini membuat ada 3 yang terlibat, yaitu administrator, dosen, dan mahasiswa. Selanjutnya itu case description, yaitu ada 5 table. Yang pertama login, yang kedua membuka sesi absensi, yang ketiga scan kode QR, yang keempat melihat laporan kehadiran, dan yang kelima adalah pembuatan laporan absensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Nur Hasanah. Saya akan menjelaskan activity diagram login. Pada activity diagram login, proses dimulai ketika penggunaan masukkan username dan password. Sistem kemudian melakukan validasi data.
Jika data tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta mengulangi login. Jika data valid, sistem 12. menampilkan dashboard sesuai hak pengguna. 12. Setelah itu, proses login selesai. Hah? Nah, selanjutnya, activity diagram membuka sesi absensi. Wifi ya? Udah. Pada activity diagram membuka sesi absensi, dosen terlebih dahulu ke sistem. Selanjutnya, dosen memilih jadwal perkuliahan yang sedang berlangsung dan membuka sesi absensi. Sistem kemudian membuat sesi absensi serta menghasilkan QR kode yang akan digunakan mahasiswa untuk melakukan absensi. Nah, yang ketiga, ada activity diagram scan QR kode. Pada activity diagram scan QR kode, mahasiswa login ke aplikasi dan memilih menu absensi. Mahasiswa kemudian melakukan scan QR kode yang ditampilkan dosen. Sistem akan memvalidasi QR kode tersebut. Jika QR kode tidak valid, maka absensi gagal. Sedangkan jika valid, sistem akan menyimpan data kehadiran mahasiswa yang menampilkan notifikasi bahwa absensi berhasil. Yang terakhir, activity diagram pembuatan laporan absensi. Pada pembuatan laporan ini, dosen atau administrator memilih menu laporan. Sistem mengambil data absensi dari database dan mengelola data tersebut menjadi laporan kehadiran. Setelah laporan selesai dibuat, pengguna dapat melihat maupun mengunduh laporan dalam format yang tersedia. Nah, yang kelima ada screen diagram. Pada screen diagram login, pengguna memasukkan username dan password ke sistem. Sistem mengirim data login ke database untuk validasi. Database mengembalikan hasil validasi kepada sistem. Jika benar, sistem menampilkan dashboard kepada pengguna. Selanjutnya, screen diagram scan QR kode. Mahasiswa melakukan scan QR kode melalui aplikasi. Aplikasi mengirim data QR kode ke sistem. Sistem memvalidasi QR kode ke database dan setelah valid, sistem menyimpan data kehadiran mahasiswa. Selanjutnya, sistem memberikan motivasi bahwa absensi berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya, screen diagram membuka sesi absensi. Pada screen diagram membuka sesi absensi, dosen membuka sesi absensi melalui sistem. Sistem menyimpan data sesi absensi ke database. Setelah berhasil, sistem menghasilkan QR kode dan menampilkannya kepada dosen untuk digunakan pada proses absensi mahasiswa. Selanjutnya, yang terakhir ada collaboration diagram. Pada collaboration diagram ini terlihat komunikasi antar objek dalam sistem. Mahasiswa melakukan scan QR kode melalui aplikasi Android. Aplikasi mengirim data QR kode ke sistem absensi. Sistem melakukan validasi ke database dan menyimpan data kehadiran mahasiswa. Setelah data tersimpan, sistem mengirim notifikasi ke aplikasi menampilkan informasi bahwa absensi berhasil dilakukan. Nah, berdasarkan diagram yang telah dibuat, sistem absensi online berbasis Android dengan kode QR dapat membantu proses penyatatan kehadiran mahasiswa menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan proses absensi manual. Selanjutnya saya ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sari Fiona. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram. Pertama, kita lihat struktur dasarnya pada kelas diagram. Sistem ini memiliki 3 aktor utama, yaitu mahasiswa, dosen, dan administrator.
Ketiganya adalah turunan dari kelas abstrak, yaitu user. Artinya, mereka mewarisi atribut dasar seperti username dan password, serta metode untuk login dan logout. Namun, masing-masing aktor memiliki tugas spesifik. Sekarang, mari kita lihat relasi akademiknya. Seorang dosen ditugaskan untuk mengajar satu ataupun beberapa kelas. Setiap kelas ini dibuat khusus untuk satu mata kuliah tertentu dan memiliki rincian jadwal kuliah mingguan. Di sisi lain, mahasiswa terdaftar dan mengikuti kelas tersebut. Disinilah kita bisa melihat QR code terjadi. Saat jadwal kuliah berlangsung, sistem akan menghasilkan satu QR code unik berbatas waktu. Mahasiswa kemudian memindai QR code tersebut. Interaksi ini akan menciptakan data di kelas, absensi. Terakhir, kumpulan data absensi ini akan dirangkum ke dalam kelas laporan yang nantinya bisa dicetak oleh administrator. Selanjutnya kita akan ke penjelasan status chart diagram. Di status chart diagram ini ketika struktur datanya sudah jelas, sekarang bagaimana dengan alur status absensinya? Kita lihat siklus hidup absensi dimulai dari status belum dimulai saat jadwal baru terdaftar. Ketika dosen masuk kelas, status berubah menjadi dibuka dan QR code menjadi aktif. Saat mahasiswa melakukan pemindaian, sistem masuk ke status proses scanning. Di sini ada beberapa kemungkinan. Jika valid dan tepat waktu, statusnya terekam hadir. Jika telat namun masih dalam toleransi, statusnya terekam terlambat. Jika QR salah atau lokasi GPS tidak sesuai, sistem mencatat gagal validasi dan meminta scan ulang. Terakhir, saat dosen mematikan QR code atau waktu habis, sesi ditutup. Semua data kemudian dikunci pada status akhir, yaitu terekam selesai. Dengan gabungan kelas diagram dan state chart diagram yang terstruktur, sistem absensi QR code ini dapat berjalan dengan aman, akurat, dan otomatis. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan yang telah kami lakukan, sistem absensi online mahasiswa berbasis Android dapat membantu proses pencatatan kehadiran mahasiswa secara lebih efektif dan efisien. Sistem memanfaatkan kode QR untuk melakukan absensi secara digital sehingga mengurangi kesalahan yang namanya pencatatan dan meningkatkan keakuratan dan kehadiran. Saran, pengembangan selanjutnya dapat menambahkan fitur GPS, notifikasi otomatis, integrasi dengan sistem akademik kampus dan keamanan yang lebih baik melalui autentikasi biometrik. Terakhir adalah mantap pustaka. Sampai inilah hasil penjelasan kami tentang sistem absensi online mahasiswa berbasis Android. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.